apapun tadinya passion kamu, multimedia ini nanti akan mendukung passion kamu. Kamu sukanya apa? Sukanya nyanyi, kemudian kamu sukanya animasi, misalnya mau masuk jurusan animasi, diterimanya di multimedia. Oke, teman-teman semua, kembali lagi di obrolan kita yang kedua bersama Mbak Febri. Mbak Febri merupakan ketua jurusan di SMK Negeri 2 Cikarang Barat sebagai jurusan di bidang multimedia. Mbak Febri, kita ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi yang ada hubungannya dengan saya menyebutnya pengalaman pengelolaan terutama di jurusan multimedia. Kan sekarang ini di Bekasi terutama udah mulai banyak banget antusias, terutama remaja-remaja ya, dari SMP mau ke SMK itu yang udah mulai suka sama multimedia, animasi, broadcast gitu ya, sudah mulai banyak juga gitu ya. Nah, saya mau ngobrol nih, dulu di multimedianya SMKN 2 Cikarang Barat itu ada sejak kapan? Apanya? Ada muncul multimedia di SMKN 2 Cikarang Barat itu sudah berdiri sejak kapan? Ya. Jadi multimedia itu berdirinya tahun 2003, Mas Andri, 2003. 2003 sudah ada. Awalnya kan SMK 2 berdiri sejak tahun 1989. Nah, awalnya itu hanya ada kompetensi bisnis manajemen. Jadi bisnis dari pemasaran ya, dulu namanya Tata Niaga ya. Tata Niaga, kemudian perkantoran dan akuntansi gitu. Nah, tahun 2003 itu ya multimedia itu mengawali adanya namanya bidang keahlian lain ya. Bidang keahlian teknik informatika itu di awal itu dari multimedia, baru kemudian ke dua jurusan yang lain, TKJ dan animasi gitu. Jadi, nah, sekarang konsentrasi multimedia yang sudah muncul sekarang nih dari sekarang ini lebih ke mana? Fokus misalkan ke gambar dan teks kita misalkan, atau ke audio video misalkan. Lebih fokus kemana sekarang? Iya, kalau multimedia sekarang fokusnya itu ke 4 bidang ya. Yang pertama itu desain grafis, kemudian percetakan, kemudian audio video dan animasi. Tapi animasinya itu lebih ke motion graphic. Jadi nggak banyak rigging, nggak banyak seperti jurusan sahabatnya ya. Oke, sehingga karena bobotnya kan, kalau di animasi kan build-nya mereka bertahap kan, tapi kalau di multimedia ternyata ada bidang-bidang yang mereka harus kuasai selain karena mungkin ada kemudahan-kemudahan kan, ada banyak software yang memang memadai untuk jauh lebih cepat pengerjaannya. Gitu. Selain dari 4 bidang tadi, siswa ya rata-rata lebih banyak menyukai kemana sekarang? Sekarang yang paling diunggulkan itu kita di percetakan sama audio video. Ya, paling diunggulkan artinya antusias. Paling banyak prestasinya di bidang audio video kan. Jadi prestasi film itu dari awal berdiri sampai sekarang tuh udah cukup banyak, dari festival film pelajar, kemudian festival FLS 2N itu sudah pernah mendapatkan prestasi di bidang itu sejak 2003 itu. Sampai dengan sekarang berarti film tuh memang jadi jadi ciri berarti ya di multimedianya SMKN 2 Cikarang. Bisa nggak saya bilang gitu kira-kira? Sampai tahun 2019 masih menjadi tren unggulan di situ. Nah, kalau yang percetakan, kalau berarti ada komunitas di dalam yang lebih banyak aktif ya? Jadi sejak ada Teaching Factory, Mas Amri, Teaching Factory itu berdiri tahun 2019. Yang melahirkan produk itu
produk. Iya. Pasti bagus. Ya, Betul pasti ya? bagus Pasti itu bagus ya? nama komersilnya ya. Oke. Nama komersialnya itu pasti bagus. Kita juga udah daftarin hakinya. Tapi itu sebenarnya Teaching Factory SMK 2 Cikarang Barat. Mas. Jadi kalau dari 2009 itu di awal berdirinya itu emang bergeraknya bidangnya e-commerce. Ya, karena kita kan mengikuti tren ya. Tren mengikuti pemasaran saat ini. sekarang. Ya. Jadi adapun penggunaan audio video itu akan mengarah untuk e-commerce itu sendiri. Oke. Itu. Nah, sejak berdiri Teaching Factory itu juga kita difasilitasi alat-alat percetakan. Jadi kemudian sejak berdiri itu banyak yang pesanan yang masuk itu malah bidang percetakan itu. Oke. Orderan masuk ke sana. Orderan masuk itu ya. Itu semua siswa yang ngerjain ya Mbak Febri? Iya, betul. Semua itu siswa yang mengerjakan dengan quality control dari guru mata pelajarannya, guru pembimbing, dan dari industri. Keren. Gitu. Nah, untuk siswanya sendiri, kapan nih dia disyaratkan untuk bisa nyemplung di di pasti bagus, atau nunggu dia kelas 3 dulu gitu, kelas 12 dulu, atau kelas 11, atau dari kelas 1, dari kelas 10 dia udah bisa masuk gitu? Nah, kalau sekarang kan kita masih pakai kurikulum biasa, Mas, belum pakai sistem blok. Jadi TEVA ini anak-anaknya yang berperan itu di kelas 11. Itu emang pas awal berdirinya kita masih nyari formula nih, kira-kira gimana biar kan Teaching Factory ini adalah pembelajaran berbasis produk yang tujuannya itu anak-anak mendapatkan pengalaman, kemudian menghasilkan lulusan yang punya kompetensi yang terserap oleh industri gitu. Jadi awalnya kan berdirinya TEVA ini kenapa sih? Oh, ternyata setelah dianalisa itu oleh pemerintah, Dinas Pendidikan, kok pengangguran itu banyak kan dari SMK malah. Padahal SMK itu kan seharusnya menghasilkan tenaga kerja gitu. Tenaga terampil yang langsung bisa terserap di dunia kerja. Betul. Tapi ternyata mengalami permasalahan sebaliknya gitu. Kenapa kok di SMK lulusannya nggak terserap gitu? Karena itulah dibuat program Teaching Factory ini. Gitu. Paling tidak supaya menjembatani dinamika ataupun proses kerja industri, kira-kira seperti ini, sehingga siswa yang ada di situ bisa betul-betul memahami ya. Sebagaimana kalau kita ada persiapan sebelum praktek kerja di industri gitu ya, sehingga industri bisa memahami kompetensinya. Nah, kembali ke pengelolaan tadi, ke siswa. Nah, tentu ada guru-guru di belakang Mbak Febri yang juga mensupport keberadaan jurusan multimedia supaya terus-menerus bisa menjaga kebermanfaatannya, terutama ke arah siswa. Dan gimana tuh dukungan para guru dan lain sebagainya, kira-kira bentuknya apa aja? Iya, alhamdulillah kami di multimedia punya tim yang solid, alhamdulillah. Jadi nggak akan berjalan Mas kalau oleh 1-2 orang aja. Jadi harus semua ikut andil di situ. Ada yang khusus megang audio videonya, ada yang khusus megang percetakannya. Kemudian ada yang memang bagian itu mengelola di manajemen Teaching Factory-nya gitu. Jadi memang di TEVA ini kita benar-benar cuma dimodalin alat ya. Nah, itu dari alat itu kita kelola supaya nanti bisa tujuannya itu bukan komersil sebenarnya ya, tapi tujuannya itu memberi pengalaman nyata bagi siswa. Jadi biasanya siswa itu cuma nerima tugas praktek dari gurunya, kemudian hasil tugasnya itu hanya tersimpan di komputer gurunya atau di ruang guru gitu. Ini mah benar-benar nerima tugas itu dari orderan langsung dari konsumen. Kemudian nanti quality controlnya harus dijaga sampai konsumen ini, oh ya, saya puas nih kayak gini gitu. Dan itu tuh ada tantangan-tantangan tersendiri. Oh, ternyata
menurut saya bagus nih, kalau menurut anaknya bagus. Oh ternyata enggak, kita ini kan desainer bukan seniman ya. Kalau seniman kan standar bagusnya itu standar pribadi, tapi kalau desainer itu kan standarnya itu ya yang memesan desainnya itu kliennya, konsumennya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kita temukan formulasinya gimana Teva yang di satu ruangan hanya 20 komputer, kemudian luasnya juga cukup, tapi kalau buat 30 orang kita kan siswa 32 orangnya. Satu angkatan ini ada berapa? Satu angkatan itu ada 2 kelas. 2 kelas. Nah, jadi di kelas 11 yang megang Teva itu ada 2 kelas. Nah, ini harus digilir. Nah, kita coba-coba tuh nyari formulasi ini gimana supaya efektif, sedangkan ordernya itu namanya baru ya Mas, ordernya itu kan belum banyak. Gimana supaya siswa ini dapat pengalaman semua secara merata gitu. Di awal kita pernah mulai membagi menjadi 2 shift. Jadi dari pagi sampai jam 12, kemudian dari jam 1 sampai jam 4 sore gitu. Kemudian satu kelas itu dibagi 2, jadi 15 orang. Memang itu berjalan. Kemudian beberapa siswa juga mendapat manfaat, tapi belum optimal. Kenapa? Karena orderan yang masuk kan belum banyak pada saat itu. Jadi ya paling yang rajin aja, yang mau anak tuh yang rajin, yang ngeliatin, wah gitu. Nah, tapi sekarang karena pandemi ini kan nggak boleh banyak-banyak nih. Alhamdulillah malah kita ketemu formula, satu sesinya itu hanya 5 orang. Satu sesi hanya 5 orang. Waktunya itu per 2 minggu. Nah, jadi per 2 minggu itu siswa ngerjain tuh semua orderan. Dengan berbagai bentuknya ya. Mau itu yang percetakan, yang audio video itu mereka ngerjain. Jadi walaupun waktunya cuma 2 minggu itu 10 hari, kemudian 1 minggu jadi tim pendamping ya buat yang sesi berikutnya. Nah itu mereka benar-benar kalau dari hasil yang sudah disurvei itu mereka benar-benar mendapatkan pengalaman nyata. Biar mereka tahu tentang desain tentang yang komunikasi sama. Terutama ya. Iya benar, komunikasi dengan klien. Kemudian dapat pengalaman yang beragam gitu. Belum lagi yang revisi kan harus mulai diberitahu sejak awal. Iya, jadi udah ketemulah formulasinya dari ada pendampingan dari teman sebayanya juga. Gitu. Terakhir Mbak Febri, visi multimedia SMKN 2 Cikarang Barat ke depan pasti teknologi akan terus menerus cepet banget berubah. Dan kira-kira apa nih mungkin entah itu saya menyebutnya sebagai visi yang lebih keren misalkan, atau mimpi, atau ke depan tuh kita pengen begini, kira-kira ada nggak? Ya, sebenarnya mimpi yang dititipkan pada kami Pak dari almarhum kepala sekolah ya Bapak Rohmani. Kemudian kan saat ini kami sedang menunggu mendapatkan satu ruang pabrik sekolah. Jadi pabrik sekolah itu yang memperjuangkan itu kepala sekolah beliau ya. Itu mimpinya itu supaya SMK 2 ini punya ikon di Kabupaten Bekasi gitu. Jadi gimana orang kalau dengar SMK 2 pasti bagus ya gitu. Nah, itu mimpinya. Tapi selain itu ya terutama gimana sih multimedia itu punya lulusan yang kompeten kemudian berkarakter. Jadi dia tidak hanya kompeten di bidang multimedia, tapi dia juga punya karakter industri, kemudian karakter spiritual, seperti itu. Jadi dia benar-benar berkualitas, tidak hanya keterampilan di bidang multimedia aja gitu. Nah, Mbak Febri, juga teman-teman di rumah ya, mungkin Mbak Febri bisa memberikan kalimat motivasi kepada teman-teman yang sebetulnya di level multimedia di Bekasi ini banyak banget.
Mungkin juga ada yang saat ini lagi pesimis ya, mau bikin sesuatu ternyata banyak pikiran, pertimbangan gitu ya. Terus kemudian mau mempelajari sesuatu di sekolah ternyata ada banyak hambatan gitu ya. Mungkin Mbak Febri bisa kasih tips ke teman-teman siswa SMA, juga guru terkait dengan bagaimana kira-kira kita harus melaksanakan atau memotivasi siswa di bidang multimedia kira-kira. Iya, mungkin lebih umum ya, kalau bukan tips ya kali ya, pengalaman aja, sharing pengalaman. Kalau emang diawalin itu dari niat ya Mas. Yeah. Kalau niatnya kita mau memberi manfaat, itu ketemu hambatan itu nggak cepat berhenti gitu. Jadi jangan sampai ada atau nggak adanya kita nggak berpengaruh buat sekolah atau buat orang-orang di sekitar kita. Kan kalau Allah juga mencintai orang-orang yang bermanfaat ya, mencintai orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jangan sampai siswa kita lulus nggak punya keterampilan apa-apa. Nah, apalagi sampai jadi pengangguran gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nggak usah hal yang besar dulu gitu, mulai dari hal yang kecil, diantaranya ya ngajar yang benar dulu gitu ya. Kemudian kalau ada kesempatan buat siswa dapat pengalaman ya ambil gitu. Jangan memikirkan, jangan fokus pada masalah gitu, tapi fokus pada solusi. Mungkin itu sih yang bisa memicu supaya terus bergerak ya, karena kalau hambatan itu kan pasti selalu ada. Kalau kita berhenti di situ ya nggak berkembang gitu, tapi kalau kita cari solusi pasti ada. Apalagi kita dikelilingi teman-teman yang potensial gitu, yang helpful, yang mau membantu gitu, insya Allah bisa sama-sama nanti mewujudkan mimpi ya, walaupun kita juga masih berusaha mencapai itu. Gitu. Mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Febri. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kita sudah berada di penghujung obrolan kita Mbak Febri. Jadi tetaplah produktif dan kemudian teruslah berkarya supaya kita bisa menjadi siswa yang terus berprestasi, menjadi bapak ibu guru yang hebat di bidangnya, dan tentu semua untuk melakukan kebermanfaatan bagi lingkungan kita maupun juga untuk kota dan Kabupaten Bekasi, khususnya di lingkup Provinsi Jawa Bagian Barat. Terima kasih Mbak Febri, bermanfaat sekali ilmunya untuk kita semua. Tetaplah produktif dan salam.